Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bahagia karena rendah hati. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Kembali sampan menyapa Anda. Semoga keluarga, pekerjaan senantiasa dilindungi dan dalam berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pasti berusaha untuk membuat monumen hidup. Dalam arti apa yang akan dikenang orang tentang dirinya. Hal ini jika sudah menjadi orientasi hidup, maka itu akan berujung atau berakhir pada pencitraan, agar orang bisa mengenal siapakah dia dan orang hebat macam apakah dia. Akan tetapi jika membangun monumen hidup sebagai suatu panggilan, ia akan terjadi secara spontan demi hal baik itu sendiri, bukan demi untuk dikenang segala prestasi dan karyanya. Orang tua kita misalkan, mereka melakukan segala yang baik demi kebaikan anak dan cucunya, bukan demi suatu monumen peringatan. Segala yang dikenang pada akhirnya adalah kebaikan-kebaikan yang lahir spontan demi kebaikan itu sendiri, bukan demi sebuah prestasi atau demi kehebatan sejarah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kitab Putra Sirak, bacaan pertama hari ini dikisahkan tentang kenangan atau peringatan bagi leluhur bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang patut dikenang oleh segala keturunannya. Mereka dikenang karena kebijaksanaan dan kebajikan mereka yang tidak terlupakan. Mereka adalah orang-orang yang setia pada perjanjian dengan Allah, dan hal itu semacam monumen jaminan keselamatan bagi segala keturunannya. Mereka dikenang bukan karena kehebatan berperang dan kehebatan membangun, tetapi karena hidup bijaksana, penuh kebajikan, terutama karena kesetiaan mereka memelihara hukum atau perjanjian dengan Tuhan Allah mereka. Yesus menegaskan kebahagiaan bagi para muridnya karena mereka telah melihat dan mereka telah mendengar sabda Tuhan. Para murid sehari-hari melihat karya Allah dalam diri Yesus dan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam diri Yesus. Mereka melihat, mendengar dan menerimanya dengan penuh kerendahan hati, dan bagi Yesus hal inilah yang akan menjadi warisan keselamatan bagi para muridnya. Sedangkan para nabi dan orang benar tidak akan pernah mengalami kebahagiaan dan keselamatan serupa karena hati mereka, mata mereka telah tertutup dan telinga mereka telah tertutup untuk kebajikan dan kebenaran Allah yang datang dalam diri Yesus. Yesus mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa kebahagiaan dan keselamatan hanya akan terjadi pada orang-orang yang mata dan telinganya tidak tertutup terhadap kebajikan dan kebenaran firman Allah, yaitu Yesus sendiri.
para nabi dan orang-orang yang merasa diri benar, merasa bahwa mereka telah cukup saleh, cukup baik, cukup pintar untuk menerima ajaran Tuhan, sehingga tidak perlu lagi mereka mendengar atau melihat hal-hal baik dan benar yang berasal dari anak tukang kayu seperti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita mau selamat dan dikenang, tidak perlu menjadikan monumen prestasi, kekayaan, kehebatan, dan kepintaran sebagai orientasi hidup. Marilah kita membuka telinga dan mata kita terhadap karya-karya benar dan karya baik dari Allah yang datang dalam diri Yesus, Guru dan kebenaran hidup kita. Kita akan mengalami kebahagiaan kekal karena kerendahan hati kita untuk mendengarkan Tuhan dan melihat karya-karya baik Allah dalam seluruh hidup kita. Kita setia kepada Tuhan dan jalan-jalannya bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kerendahan hati kita untuk mendengar dan melihat karya Allah sepanjang hidup dan setia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.